Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. From the inside for your daily life, to the recommendations for your style. and this is Daily Lifestyle. Viewers, saat ini Anda kembali menyaksikan Daily Lifestyle bersama saya Ricky. Dan saya Alia, bersama kita akan bahas banyak sekali informasi yang seru, inspiratif, dan pastinya viewers juga bisa terapkan di rumah masing-masing. Ya, dan viewers mau mengingatkan kembali kalau pada Ramadan ini, MNC Channels berbagi ceria melalui program-program yang ditayangkan di berbagai channel. Nikmati berbagi ceria bersama MNC Channels di bulan Ramadan. Dan untuk informasi pembuka kita kali ini, Alia, kita akan awali dengan berita dari ajang premier web series terbaru produksi dari Vision Plus. Yes, apalagi kalau bukan The Intern ya. Dan itu tuh emang di-hits banget ya. Ditunggu-tunggu banget sama banyak viewers, terutama anak muda yang emang udah ngalamin juga tuh masa-masa jadi intern di perusahaan-perusahaan gitu. Betul. Seru banget. Dan ini kita sekarang sudah premiernya, Alia. Makanya Alia dan juga viewers di rumah pasti penasaran kan? Kita langsung saja sama-sama simak liputannya berikut ini. Kela mantep ya bro. Namanya Titin Suratin. Oh my god, Beckham, apa kabar? Kita lama bersemi kembali. Kalau nggak tahu info tuh dicari. Viewers, akhirnya web series terbaru produksi dari Vision Pictures The Intern tayang secara perdana di aplikasi layanan over the top atau OTT Vision Plus. Seperti diketahui bersama, MNC Media melalui salah satu anak perusahaannya, Vision Pictures, memang berkomitmen untuk selalu membuat program dan tayangan yang tak hanya menghibur, namun juga memberikan inspirasi positif bagi para penontonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, selamat datang di online press conference and screening Vision Plus Originals in collaboration with the acting, The Intern. Gala premier dari tayangan yang memiliki alur cerita kekinian ini digelar secara intimate dengan acara buka puasa bersama di Wisma In The Vision, kawasan Kedoya, Jakarta Barat. Dengan dihadiri oleh para petinggi dari Vision Pictures, Vision Plus, The Acting, serta para pemain dari web series The Intern. Jadi latar belakang dari cerita The Intern ini, sebuah serial di Vision Plus, kita berkolaborasi dengan The Acting, which is a streetwear e-commerce fashion platform gitu kan ya. Initially kita pengen menceritakan tentang sebuah dunia anak magang gitu ya, dan kita kebetulan bisa kerjasama dengan sister company kita, which is The Acting gitu. Dan sekarang kita membuat sebuah cerita yang lebih bisa edukasi juga sih, bukan hanya cerita mengenai entertainment, tapi juga mengenai gimana sih cara anak magang gitu, apa sih behind the scenes-nya gitu kan. Sekarang anak-anak lagi daring semua ya di sekolah, jadi mungkin ini bisa membangun semangat itu juga ke depan. Selama ini, Vision Plus telah sukses menayangkan beberapa web series yang lain. Namun khusus untuk web series The Intern inilah, Vision Pictures dan Vision Plus melakukan treatment yang bisa dikatakan berbeda. Perbedaannya mungkin lebih dari aspek marketingnya dan bisnisnya juga, karena ini berkolaborasi dengan The Acting. Jadi semua look-look yang bisa ditemukan di The Intern ini bisa dibelanjakan juga langsung di Acting ya, dan juga bisa langsung dari Vision Plus ya. Dan kita berkolaborasi juga extensively dengan merchandise dan dengan look-look yang nanti bisa dibelanja di The Acting lah basically. So dari segi packagingnya sih sebetulnya ya. Harapan saya ke depan supaya bisa lanjut ke season 2 gitu ya, soalnya sebenarnya sih tujuan ini supaya kita bisa membuat sebuah format The Intern, bisa maupun di e-commerce lah, atau mau di banking lah, atau di mana gitu, tapi ini bisa bisa diadaptasikan ke beberapa format gitu. Dan harapan saya ya nanti kalau emang disukai banget sama kalian semua, ya ditonton lagi kita bikin season 2 berkualitas dan juga entertaining, dan membawa sebuah value lah yang mungkin unik gitu dan tidak ditemukan di mana-mana lagi. Alur cerita dari web series The Intern memang terinspirasi dari The Acting, sebuah perusahaan startup e-commerce yang juga menjadi bagian dari MNC Media.
I think pertama-tama kayak pas di press con tadi udah sempet ngobrol, idenya kan keluarnya pas ngobrol-ngobrol sama Bu Clarissa, kebetulan kita satu rumah juga gitu kan ya. Kenapa kita akhirnya mau join, karena memang secara demografik juga The Efting sama Vision Plus cukup similar, sama-sama digital gitu, sangat relatable sama millennials dan Gen Z, jadi kita bisa saling basically cross promo ya jatuhnya ya, untuk bisa mengcapture audiensnya each other juga gitu sih. Seriesnya seru banget, ada 5 episode juga kan, terus menceritakan tentang anak magang kan basically gitu, kehidupan anak magang di dunia startup e-commerce gitu jatuhnya. Ada sisi-sisi edukatifnya juga, nggak cuman seru-seruan doang, tapi at the same time it's very entertaining and it's very light gitu. Sementara itu, Valencia Tanusudibyo selaku CEO dari The Efting mengaku merasa puas karena web series yang dibintangi oleh sejumlah bintang milenial yang tengah populer ini berhasil membawa misi dan visi dari The Efting selaku marketplace untuk fashion and lifestyle yang bergenre anak muda. Ya, ini adalah satu plan kita dari banyak plan yang akan terjadi, dan I think nggak menutup kemungkinan untuk banyak kolaborasi ke depan atau baik sama Vision Plus ataupun di luar. I think it's going to be an exciting year, dan ini adalah suatu outcome yang cukup kreatif lah yang disatukan dari sebuah OTT dan e-commerce. Kalau misalnya dari wardrobe sendiri itu adalah baik dari ada in-house brand kita sendiri maupun ada dari brand-brand marketplace yang listing di kita juga gitu. Jadi wardrobe-nya kita fully support gitu. Kalau misalnya nanti nonton pasti teman-teman juga bakal ngeliat keren-keren gaya-gayanya, dan itu berbeda setiap karakter karena kan punya karakter yang berbeda-beda gitu. Jadi kita ngeliat ini sesuatu yang cukup exciting sih, dan bisa menonjolkan look berbeda-beda sesuai dengan karakteristik dari setiap individu yang berbeda gitu. Guys, jangan lupa nonton The Intern hanya di Vision Plus. Bu, please banget, itu nggak usah dibuka. Aku suka kok. Modelnya anti mainstream, cute kayak pengen dijambak gitu. Sebagai head of the original content Vision Pictures, Lukman Sardi menyatakan bahwa The Intern memiliki alur cerita yang begitu kuat sehingga wajib untuk ditonton oleh kaum milenial. Tak hanya syarat dengan message mengenai kehidupan, series ini juga membuat problematika dunia kerja yang sesungguhnya. Sebuah film atau sebuah original series itu kan berawal dari sebuah ide kreatif kan, yang akhirnya nanti dikembangkan jadi sebuah rangkaian cerita gitu. Sama juga kayak di Intern ini kan bermula dari adanya sebuah ide kreatif untuk ngebahas tentang anak-anak magang, dan kita melihat bahwa menarik sekali nih anak-anak magang dibahas, karena kan kehidupan anak magang itu kan bisa dibilang dia kerja tapi bukan dalam posisi yang sudah sangat stabil. Tentunya kehidupannya macam-macam gitu, dinamis gitu, sangat dinamis dengan segala semangatnya mereka, tapi punya keterbatasan. Tapi namanya anak magang, posisinya kadang-kadang masih disuruh-suruh tapi cita-citanya tinggi. Nah, ini jadi sesuatu hal yang menarik yang kita merasa bahwa ide kreatif ini harus dia develop jadi sebuah cerita ya di Intern ini gitu. Kuatannya menurut aku sebenarnya dekat dengan masyarakat sih. Maksudnya gini, kalau kita ngomong anak magang, banyak sekali orang-orang yang melakukan namanya dia anak magang. Bahkan awalnya dia ngalamin magang dulu baru dia kerja. Menurut aku itu kekuatan utama, karena kita berusaha untuk mencari cerita-cerita yang dekat dengan masyarakatnya. Terus kalau kita ngomong kekuatan kedua tentunya adalah kesederhanaan. Bahwa kita mengkonsepkan ini bukan tentunya berharap untuk bisa menjadi sesuatu, tapi prosesnya tuh kita ngeliat kita nggak mau neko-neko. Kita memulai dengan sesuatu yang sederhana tapi meaningful. Meaningful kenapa? Karena di Intern ini kita bisa bicara tentang cerita orang-orang yang berproses, ya kan? Cerita orang-orang yang berproses melalui magang ini sendiri gitu. Sehingga bisa jadi inspirasi lah buat orang-orang yang memang mungkin kalau gue punya cita-cita gue harus memulai ya, even mulai dari magang dulu tapi harus start gitu, nggak bisa cuma diem doang gitu. Kalau untuk saya kekuatan dari The Intern sendiri terutama adalah dari bagaimana cerita ini merefleksikan anak-anak yang baru gitu, baru magang gitu kan, dan aktualitasnya dan komedi-komedi yang ada di situ juga berdasarkan ketidaktahuan mereka juga terhadap apa yang mereka akan hadapi kayak gitu. Dan dari situ saya lihat episode ini sangat menarik kayak gitu. Jadi suatu hal yang tak terduga yang kita coba sampaikan ke audiens, bagaimana anak magang ini bisa survive, bagaimana anak magang ini ternyata cukup pintar juga, seperti itu ya. Jadi ada praduga orang juga
salah juga gitu. Ternyata anak magang juga bisa mempunyai bobot seperti itu. Para pemain The Intern sendiri mengaku sangat senang dengan hasil kerja mereka di web series ini. Mereka harus berakting hingga larut, namun para generasi milenial ini tetap menikmati momen kebersamaan mereka saat berada di lokasi syuting. Akhirnya bisa tayang, udah tunggu sebulan. Aku excited banget sih, nggak sabar nunggu hasilnya. Sukanya semua castnya itu baik, sutradanya, produsernya itu semua like a family. And dukanya ya late night, tapi itu kan normal untuk syuting. Capek ya, namanya syuting ya, capek. Kadang juga sampai malam banget pulangnya, ninggalin orang rumah gitu. Dan lagi masa seperti ini juga takut ya, parno gitu kan. Kita takutnya bawa sesuatu dari luar ke rumah. Ya, tapi namanya kita lagi berusaha ya, lagi nyari uang gitu. Jadi fun aja. Setiap peran pasti ada kesulitannya, tapi dibawa ringan aja, dibawa senang-senang aja pas syuting. Karena pemainnya banyak ya, dan masih pada muda-muda gitu, masih pada seumuran, jadi ya ada aja lah ceritanya, si ini ngelakuin apa, si ini apa gitu. Jadi ketemu teman-teman baru, ketemu kru-kru baru juga. Suka dukanya yang pasti sebenarnya dukanya dikit banget sih ya, karena kita lebih enjoy aja, lebih fun. Di lokasi juga menyenangkan, seru, orang-orangnya juga enak, terus seru aja gitu. Jadi dukanya dikit banget, sukanya lebih banyak. Tak hanya para bintang The Intern saja yang bisa enjoy saat berakting di lokasi syuting, sebagai penonton, para bintang milenial seperti penyanyi Tiffany Kenanga dan Ainun Idol pun mengaku bisa menikmati karya dari Kevin Ardilova CS ini. Kemarin sih aku baru nonton The Intern yang part 1 ya, dan itu udah seru banget. Jadi itu adalah sebuah kisah lika-liku anak-anak magang, dan mungkin banyak banget yang bisa relate, yang bisa ini gue pernah ngalamin ini, jadi ada kisah percintaan segala macem. Dan episode 1 tuh udah seru banget, dan acting pemainnya aku suka natural. Jadi ada Arya, ada Kevin, ada Caitlyn juga, sama ada Tante Yayang. Jadi pemainnya tuh udah oke banget actingnya. Abis itu skripnya juga fresh banget, jadi aku gak sabar sih untuk nonton part-part selanjutnya, karena ini potensinya besar banget buat orang-orang yang nonton, apalagi untuk orang-orang yang magang. Ya menurut aku web series dari The Intern itu bagus banget ya, karena mereka tuh mengangkat kisah yang relate banget sama anak-anak magang. Dan selain itu aku suka banget acting dari Kak Sere, karena di situ tuh fashion, look dan make upnya dia tuh keren banget sumpah. Apalagi aku nontonnya tuh pakai Vision Plus kan, jadi aku tuh bisa nonton di mana aja. Keren banget pokoknya.